Selamat siang semuanya. Kali ini kita memasuki pertemuan kedua yang akan membahas materi dan memperkenalkan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau nanya terlebih dahulu. Kalian sudah tahu nggak apa pengertian Al-Quran dan hadis? Silakan teman-teman. Saya Kak, jadi Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan diturunkannya secara berangsur-angsur. Itu Kak. Saya Pak, tadi saya satu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan juga atau perbuatan. Ya, bagus sekali ya untuk Indah dan juga Indah telah menjawab pengertian Al-Quran dan hadis. Itu juga sudah benar ya, masuk ke pengertian Al-Quran dan juga hadis. Nah, untuk metode pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode pembelajaran PJBL. Ada yang tahu nggak metode PJBL itu yang seperti apa? Ya Pak, PJBL adalah Project Based Learning. Jadi model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah secara mandiri dan berkelompok. Ya, benar sekali Najwa 9. PJBL itu Project Based Learning. Jadi, ketika pembelajaran kali ini, kalian akan berdiskusi secara mandiri. Namun diskusinya itu berkelompok ya. Nah, setelah kalian berdiskusi, kalian akan membuat suatu proyek. Proyeknya bebas, mau main mapping ataupun video dan lain sebagainya. Jadi, tugas kalian adalah berdiskusi dan setelah berdiskusi nanti kalian setorkan tugasnya kepada Bapak. Bapak ulangi. Ya, terima kasih. Silakan mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian Al-Quran dan hadis di madrasah. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada Indah Sari, saya Nida Hasanun Nadia, Najwa Salsabila, dan Fathan Rahmat Manila sebagai pengajar. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Najwa Salsabila. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pengertian hadis. Hadis secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan, cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan, sifat atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Aspek hadis. Yang pertama, perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Yang ketiga, takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Yang keempat, sifat. Sifat adalah keadaan dan himmah, keinginan Rasulullah SAW. Fungsi Al-Quran bagi manusia. Sesuai arti dari nama-nama Al-Quran itu sendiri, Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran,
mengatur bagaimana berhubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan lain-lain. Fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi 4 fungsi. Yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Dalam hal fungsinya tersebut, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Surat An-Nahl ayat 89. Udah habis nih materinya. Belum, masih ada sedikit lagi. Iya, dikit lagi aku sama Indah mau jelasin. Disimak ya teman-teman. Al-Quran memiliki banyak nama lain, di antaranya yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Huda, ketiga Al-Furqan, keempat Ar-Rahman, kelima Ar-Ruh, keenam Asy-Syifa, tujuh Al-Haq, kedelapan Al-Mau'izah dan Al-Bayan, 9 Az-Zikru, 10 An-Nur. Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga atau rumah tangga, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Wah, kalian keren banget. Bagus penjelasannya. Kok pengajarnya masuk video sih? Gak apa-apa dong, biar makin keren. Terserah deh. Semoga bermanfaat.